Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sinta Dewi, STMT, dosen Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Video ini dibuat untuk melengkapi dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD, UKT, PT, khususnya bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester kasal, yaitu mata kuliah Penelitian Operasional 1 dengan kode TI 2311117. Mata kuliah Penelitian Operasional 1 merupakan salah satu mata kuliah inti program studi teknik industri yang bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan melakukan pemecahan masalah dalam industri melalui pendekatan matematis dan analitis. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan dapat ditempuh oleh mahasiswa pada semester 3. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah Penelitian Operasional 1 yaitu CPL 6, CPL 7, serta CPL 2. Untuk mendukung ketercapaian CPL tersebut, mata kuliah Penelitian Operasional 1 tersusun atas 8 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang mengarahkan mahasiswa agar mampu 1. Memahami manfaat penelitian operasional serta mampu memformulasikan dan memecahkan problem transportasi dengan pendekatan optimasi linear programming. Memecahkan problem transportasi dengan pendekatan heuristik, menyelesaikan problem perencanaan produksi dengan pendekatan linear programming, menyelesaikan problem linear programming menggunakan metode dual simplex, menyelesaikan problem linear programming menggunakan metode Big M dan dua fase. Memahami prinsip dualitas dan analisis sensitivitas dalam menyelesaikan problem linear programming serta menyelesaikan problem penugasan menggunakan metode linear programming. Mata kuliah ini akan disampaikan dalam 16 kali pertemuan dengan pendekatan student center learning melalui kombinasi interaktif lecture, problem based learning, dan diskusi penyelesaian studi kasus. Melalui pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya memahami konsep matematis tetapi juga menerapkan metode penelitian operasional untuk menyelesaikan permasalahan nyata pada industri. Adapun rincian materi yang akan diberikan untuk setiap minggu adalah sebagai berikut. Adapun referensi yang bisa digunakan sebagai bahan ajar dan latihan pada mata kuliah ini antara lain Linear Programming and Network Flow dari Bazara dan Jarvis, Introduction to Operational Research oleh Hilliard and Lieberman, Operation Research Application and Algorithm dari Winston and Goldberg, serta referensi lain yang relevan. Sistem evaluasi pembelajaran dilakukan mengacu pada ketentuan Curriculum Outcome Based Education atau OBE, yaitu berdasarkan kelulusan CPMK dengan proporsi sebagai berikut. Adapun bentuk penilaian terdiri atas 3 macam assessment, yaitu evaluasi tengah semester dan akhir semester secara individu dengan bobot sebesar 35% yang akan dilaksanakan pada minggu ke-8 dan 16. Selain itu juga ada tugas kelompok untuk setiap topik atau materi dengan total bobot sebesar 30%. Berikut adalah rincian CPMK yang diukur untuk setiap bentuk penilaian. Indikator penilaian yang digunakan terdiri atas kemampuan menyusun model matematis berdasarkan jenis studi kasus yang diberikan, serta ketepatan dalam menggunakan metode untuk menyelesaikan studi kasus industri. Dengan demikian, keberhasilan pembelajaran tidak hanya dilihat dari kemampuan mahasiswa memperoleh nilai solusi, tetapi juga dari kemampuan mahasiswa menggunakan pendekatan analitis dan proses penyelesaian masalah. Selanjutnya, marilah kita simak cuplikan video proses pembelajaran mata kuliah Penelitian Operasional 1 berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Minggu ini kita akan mempelajari materi kita minggu ketiga, yaitu tentang problem perencanaan produksi dengan metode grafik.
Minggu lalu kita belajar tentang linear programming, namun yang kita pelajari adalah linear programming untuk kasus transportasi. Minggu ini kita masuk ke materi linear programming, tapi dalam proses produksi. Linear programming sendiri nantinya akan dibagi menjadi dua metode. Yang pertama adalah metode grafik, yang kedua adalah metode simplex. Adapun yang kita pelajari pada minggu ini adalah yang metode pertama dulu, yaitu metode grafik. Tujuan pembelajaran yang mau diselesaikan pada pertemuan ini, yang pertama, mahasiswa mengetahui langkah sistematis dalam menyelesaikan problem keputusan produksi. Yang kedua adalah menggunakan metode grafik dalam menyelesaikan linear programming dengan dua variabel. Dan yang ketiga adalah mengetahui kondisi masalah linear programming yang memiliki solusi yang unik, seperti itu. Contoh dari permasalahan produksi, misalkan ada sebuah perusahaan manufaktur di mana dia itu memproduksi dua macam produk. Perusahaan ini memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya, berupa jam kerja, tenaga kerjanya, dan jam mesin. Kira-kira bagaimanakah perusahaan ini dalam menentukan jumlah produksi dari masing-masing produknya untuk mencapai keuntungan yang maksimum? Ada yang mau berpendapat? Oke, silakan coba aja. Jadi, perusahaan dapat memproduksi barang dengan harga jual yang tinggi saja, Bu. Karena harga jual tinggi, maka keuntungan akan tinggi juga. Terima kasih pendapatnya aja. Mungkin ada pendapat lain? Oke, Priagi. Jadi menurut saya, Bu, untuk perusahaan dapat menentukan itu harus mengetahui kapasitas tersedianya, kebutuhan produksinya, dan harga jual dari produk tersebut, Bu, untuk mengambil keputusan seperti itu. Oke, tepat sekali ya jawabannya, Priagi. Jadi sebenarnya sebelum kita menentukan produk mana yang mau diproduksi dan sejumlah apa, itu kita tidak bisa langsung mengatakan produk kita yang paling mahal yang kita produksi, seperti itu. Karena dalam hal menentukan keuntungan, kita harus paham bahwa harga jual itu belum menggambarkan keuntungan, tapi harga jual itu harus dikurangi dengan biaya produksi yang kita keluarkan. Nah, untuk itu kita perlu datanya dulu. Seperti data kapasitas yang tersedia, kebutuhan produksinya berapa, harga jualnya berapa, dan tidak kalah penting adalah metode yang tepat, seperti itu. Dalam metode untuk menentukan kapasitas atau jumlah produksi, kita ada macam-macam metode. Salah satunya ada linear programming, integer programming, sama mixed integer linear programming. Gitu. Integer programming. Oke, ketiga metode ini kita pelajari dalam penelitian operasional. Sebelum kita menerapkan metode ini, kita harus tahu dulu bagaimana formulasi matematis dari masing-masing bentuk ini. Formulasi matematis itu adalah representasi matematis dari situasi aktual yang dapat digunakan untuk yang pertama memahami situasi aktual dengan lebih baik, dan yang kedua adalah melakukan optimasi. Optimasi dalam hal ini salah satunya adalah yang tadi memaksimalkan keuntungan ataupun meminimumkan biaya. Oke, di dalam model matematis itu ada 3 komponen yang harus kita ketahui dahulu. Yang pertama adalah variabel keputusan. Yang kedua adalah fungsi objektif. Dan yang ketiga adalah constraint atau batasan. Dalam kasus ini saya berikan satu studi kasus. Ada sebuah pesawat terbang, dia memiliki tempat duduk yang tidak lebih dari 300 kursi, di mana kursi ini dijual dalam bentuk
kursi kelas ekonomi dan kelas VIP. Lalu penumpang kelas ekonomi boleh membawa bagasi 3 kg dan kelas VIP boleh membawa bagasi 5 kg. Sedangkan pesawat hanya memiliki maksimal kapasitas bagasi adalah 1.200 kg. Masing-masing kelas dijual dengan tiket seharga 100.000 untuk kelas ekonomi dan 200.000 untuk kelas VIP. Nah, dari studi kasus kayak seperti ini kita harus bisa menerjemahkan ke dalam 3 bentuk model matematis ini, yaitu variabel keputusannya apa, fungsi objektifnya apa, dan constraint-nya apa. Variabel keputusannya dalam hal ini ada 2 ya. Jadi produk dari pesawat ini adalah kursi pesawat yang dijual dengan 2 macam harga. Jadi bisa dikatakan X1-nya mungkin kelas ekonomi, X2-nya adalah kelas VIP. Sedangkan fungsi objektif ini adalah yang mau dituju adalah laba maksimum. Maka laba maksimum karena tidak diketahui biayanya, komponen biayanya, maka laba maksimum dari penjualan bisa dihitung didekati dengan harga tiketnya. Jadi misalkan X1 adalah kelas ekonomi dan X2 adalah kelas VIP, maka laba maksimum atau objective function bisa ditulis sebagai 100.000 X1 ditambah 200.000 X2. Yang jadi batasan apa kira-kira? Bagasi. Jadi maksimal bagasinya adalah 1.200. Karena kelas ekonomi hanya boleh membawa berapa? 3 kilo, maka kita tuliskan 3X1 ditambah 5X2 kurang dari sama dengan 1.200. Apalagi kira-kira constraint-nya? Oke, jumlah kursi. Jumlah kursi maksimal 300. Maka X1 plus X2 harus kurang dari sama dengan 300. Ada nggak tambahan constraint lagi? Ada. Tambahan constraint terakhir namanya non-negativity constraint. Kira-kira X1 dan X2 mungkin nggak bernilai negatif. Nah, itu yang dinamakan non-negativity constraint. Jadi kita tuliskan X1, X2 harus lebih dari sama dengan 0. Oke. Nah, setelah kita memiliki model matematis seperti ini, kita lanjutkan dengan penyelesaian. Penyelesaian atau metode dalam linear programming itu dibagi menjadi 2 berdasarkan jumlah variabel keputusan yang dimiliki. Ketika jumlah variabel keputusannya 2 seperti case kita, maka kita bisa menyelesaikannya pakai metode grafik. Kalau lebih dari 2, kita hanya bisa menyelesaikannya pakai simplex, atau mungkin kita bisa pakai pendekatan software untuk mempermudah perhitungan. Kenapa metode grafik maksimal hanya memiliki 2 variabel? Kenapa kira-kira? Karena dalam membuat grafik kita perlu yang namanya sumbu X dan Y, atau kita katakan sebagai bidang kartesius. Karena hanya ada 2 sumbu, maka kita mengatakan sumbu X sebagai X1, sumbu Y sebagai X2. Maka hanya bisa mengakomodir 2 variabel saja. Oke, dalam kasus tadi kita sudah memiliki bentuk matematis seperti ini. Bagaimana caranya kita mengkonvert model matematis ini ke dalam metode grafik? Oke, cara yang paling pertama adalah kita menentukan titik potong dari masing-masing
constraint yang kita miliki ya. Jadi constraint pertama misalkan X1 plus X2 kurang dari 300, otomatis titik potong di sumbu X1 adalah di titik 300 dan di sumbu X2 juga 300. Maka akan kita dapatkan garis seperti ini. Areanya mana? Karena dia kurang dari 300, maka areanya di bawah garis ini. Ini yang diwarnai artinya bukan area ya. Areanya di sini. Lalu untuk constraint kedua, kita cari titik potongnya, ketemu 400 di X1 dan 240 di X2. Areanya adalah sama, dia dikurang dari 1200, maka areanya adalah di bawahnya. Maka ini adalah visible region-nya. Lalu setelah kita ketahui areanya, kita mendapatkan titik-titik yang akan menjadi titik optimal yang akan kita assess gitu ya. Yang pertama adalah titik ini, kita nyebutnya 300,0 ya. Titik ini kita nyebutnya 0,240. Titik ini 150,150 dan pojok sini 0,0. Dari titik-titik tadi, maka kita masukkan ke dalam objective function. Objective functionnya adalah 100x1 ditambah 200x2. Kita cari yang paling maksimum. Ternyata yang paling maksimum di titik 0,240. Apa artinya 0,240 ini? Berarti dia hanya memproduksi kursi VIP sebanyak 240. Loh Bu, kenapa kok hanya 240 padahal kapasitasnya 300? Kadangkala untuk memaksimalkan keuntungan kita tidak perlu menggunakan seluruh kapasitas yang ada. Itu tadi adalah case study dalam industri pesawat terbang ya. Sekarang kita masuk ke optimasi dalam keputusan produksi. Optimasi dalam keputusan produksi dalam kita merancang ini tadi variabel keputusan, fungsi objektif dan constraint ada beberapa perbedaan. Yang pertama dalam kasus keputusan produksi variabel keputusan itu contohnya biasanya adalah jumlah produk yang diproduksi. Kalau produknya ada 2 maka variabel keputusannya juga 2. Kalau produknya 3 dan seterusnya, maka sejumlah itu adalah variabel keputusannya. Yang kedua adalah fungsi tujuan. Fungsi tujuan dari keputusan produksi itu identik seperti ini. Yang pertama, kalau nggak memaksimalkan keuntungan, pasti akan meminimumkan biaya. Ada juga yang meminimumkan waktu. Tapi intinya, kalau nggak memaksimumkan, ya meminimumkan. Cara penulisan fungsi tujuannya berarti kalau ada 2 macam produk, maka koefisien dari variabel pertama itu digambarkan sebagai keuntungan dari produk. Seperti itu. Lalu untuk fungsi kendala di sini disesuaikan dengan studi kasus yang kita akan pecahkan. Jadi ada kalanya tidak semua constraint ini ada di dalam studi kasus, jadi tinggal disesuaikan aja. Umumnya adalah ada kendala kapasitas mesin, kendala jumlah tenaga kerja, jumlah bahan baku, kapasitas gudang, ada juga kendala mungkin kapasitas modal dari perusahaan. Oke, dari sini kita ada case study 2. Di sini ada suatu perusahaan, dia memproduksi mainan. Mainan ini terbuat dari kayu. Produk yang diproduksi ada 2, yaitu mainan dalam bentuk prajurit dan kereta api. Masing-masing kebutuhan dari prajurit dan kereta api diceritakan di dalam studi kasus ini. Seperti yang tadi sudah kita pelajari, saya beri waktu 10 menit. Saya minta kalian nanti menuliskan
variabel keputusan, fungsi objektif, dan constraint berdasarkan studi kasus ini. Oke, silakan bisa diresapi, dipelajari, dan dituliskan model matematisnya. Oke, silakan yang bisa menuliskan ke depan untuk variabel keputusan, fungsi objektif, dan constraint boleh menuliskan di papan tulis ya. Oke, silakan gantian menulis mulai dari Tarisa. Oke, terima kasih Tarisa. Untuk berikutnya constraint. Oke, silakan Rosa. Oke. Untuk constraint pertama itu untuk apa? Oke, terima kasih Rosa. Oke, jadi variabel keputusannya adalah X1 dan X2, fungsi objektifnya adalah 3X1 plus 2X2, dan constraint-nya ada 5 sebenarnya ya. Yang pertama adalah finishing constraint, yang kedua carpentry constraint, yang ketiga adalah jumlah maksimal dari demand untuk tentara, mainan tentara. Yang keempat dan kelima ini adalah non-negativity constraint. Oke, ada yang sudah selesai untuk menghasilkan optimalnya, solusi optimal? Oke, boleh silakan dituliskan ke depan. Oke, dari studi kasus tadi, ketika kita sudah memiliki model matematisnya, jika digambarkan ke dalam bentuk diagram kartesius, grafiknya akan tampak seperti ini. Dari sini akan ada beberapa titik yang bisa dievaluasi, ada di titik sini, 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 dan situ. Sama titik 0,0. Sehingga kalau ditabelkan dari masing-masing titik, dan memasukkan angka X1 dan X2 ke dalam fungsi objektif, kita akan bisa mengevaluasi keuntungan maksimumnya itu berada di mana. Dari sini kita lihat bahwa keuntungan maksimum ada di titik 20,60, yang artinya kita memproduksi 20 prajurit, mainan prajurit, dan 60 mainan kereta. Total profit yang didapatkan adalah 180. Hari ini kita sudah membahas tentang metode grafik untuk menyelesaikan kasus linear programming. Sebagai penutup atau refleksi, mungkin kita ada salah satu mahasiswa yang bisa menjelaskan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, silakan. Untuk refleksi yang pertama, bagaimana langkah sistematis dalam menyelesaikan problem keputusan produksi. Kita harus menyusun model yang terdiri atas variabel keputusan, fungsi tujuan, serta batasan, dan menyelesaikannya menggunakan pendekatan penelitian operasional. Untuk yang kedua, kita menggunakan metode grafik dalam penyelesaian problem linear programming. Oke, terima kasih Fadila atas refleksinya. Untuk memperkuat kemampuan kalian dalam menyelesaikan kasus linear programming pakai metode grafik, akan ada tugas kelompok untuk menyelesaikan case study 3. Case study 3 case-nya seperti ini. Dan yang kedua adalah mencari contoh studi kasus dengan menuliskan model matematis yang menghasilkan solusi spesial dari linear programming. Oke, untuk minggu depan kita akan membahas tentang metode simplex ya. Tolong dipelajari materi tersebut. Oke, sekian perkuliahan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baru saja Anda menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya pada mata kuliah Penelitian Operasional 1 pada minggu keempat yang berfokus pada topik formulasi dan penyelesaian masalah perencanaan produksi dengan metode grafik. Saya harap cuplikan pembelajaran tersebut dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai pendekatan yang saya terapkan dalam kelas yang tidak hanya berorientasi pada pemahaman teori tetapi juga pada pengembangan kompetensi praktis dalam bidang teknik industri, khususnya dalam pengambilan keputusan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.